Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini karena mungkin ini adalah jam-jam rawan buat kita semua, sudah makan siang pastinya kita mengantuk. Sebelum kita mulai, yuk kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya Siti Aisyah bisa dipanggil Bu Ais ya. Selama 10 menit ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah tahu apa sih kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Sudah pasti di lembaga Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan program-program tersebut bahwa program itu yang berpihak pada murid. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, sekarang coba sih saya kepingin mendengar apa yang disampaikan teman-teman. Apa sih itu kolaborasi? Barangkali ada yang mau sharing? Monggo, Bu Sevita. Apa itu kolaborasi? Menurut saya kolaborasi itu kerjasama. Jadi ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Sevita. Luar biasa. Mungkin ada yang lain? Monggo, Pak Andi. Menurut saya kolaborasi itu selain kerjasama juga harus sama-sama bekerja, Bu. Jadi nggak hanya ada yang diam saja, tapi sama-sama bekerja. Terima kasih. Iya. Selain bekerja sama juga sama-sama bekerja. Terima kasih Pak Andi, luar biasa. Ada tambahan lagi kah mungkin dari Pak Imam atau Bu Umi? Iya. Kalau menurut saya Ibu, kolaborasi itu tidak hanya bekerja sama, saling bekerja, juga memberikan masukan Ibu. Jadi saling memberikan masukan apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa yang perlu dikurangi gitu. Ada memberikan masukan gitu. Terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih luar biasa semuanya Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu sudah memahami apa itu kolaborasi, apa yang disampaikan oleh Bu Sevita, Pak Andi, dan Bu Umi itu sangat luar biasa. Ya, kolaborasi itu memang kerjasama ya yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kolaborasi ini memang sangat dibutuhkan sekali ketika kita mau menyusun atau mengelola program yang berpihak pada murid, terutama di lembaga. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan dalam kita berkolaborasi? Jadi tentunya ketika sebelum kita berkolaborasi, pastinya kita harus melakukan hal-hal apa yang harus kita perhatikan dulu. Nah, biar program itu bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam kolaborasi itu? Silakan, monggo. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Pak Andi, silakan. Yang harus kita lakukan dalam kolaborasi yaitu melihat potensi-potensi yang ada dulu, Bu. Potensi apa yang kita miliki, itu Bu. Melihat potensi yang ada, ya. Potensi yang seperti apa ya, Pak Andi ya? Jadi misalnya kalau di sekolah kita lihat potensi dari segi lingkungan fisik yang ada di sekolah, dari guru, potensi guru itu yang bagaimana di sekolah tersebut. Dari segi siswa ya kita lihat kemampuan potensi yang ada di siswa itu bagaimana, begitu Bu, termasuk wali murid. Siap, terima kasih Pak Andi. Barangkali ada lagi yang berpendapat, silakan Bu Umi, monggo. Untuk yang kolaborasi ini yang juga perlu dilakukan adalah menentukan siapa saja yang akan berkolaborasi, Bu. Jadi siapa sih yang akan diajak bekerja sama atau berkolaborasi itu, ya pihak yang mana saja itu yang harus juga diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Jadi selain melihat potensi apa yang disampaikan Pak Andi tadi, berarti juga harus tahu siapa saja yang terlibat untuk
kolaborasi ini. Begitu ya Bu Umi ya. Nggih. Baik, tadi ada melihat potensi, ada siapa saja yang terlibat. Barangkali dari Pak Imam ada tambahan? Kalau menurut saya yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kolaborasi itu adalah menyamakan visi atau persepsi. Kalau mengapa harus seperti itu? Karena selama kita tidak sama misinya, maka kolaborasi tersebut tidak akan bisa berjalan. Oke, baik. Hebat semua, luar biasa Bapak Ibu. Nah, selain melihat potensi, siapa saja yang terlihat, kita juga harus menyamakan persepsi, begitu ya. Nah, dari situ akhirnya kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, baik, selanjutnya setelah tadi arti kolaborasi, apa saja yang terlibat, sekarang program apa saja yang program yang berpihak pada anak itu program apa saja ya kira-kira ya. Mungkin Bu Sevita mungkin di lembaganya bisa sharing program apa saja yang berpihak pada anak. Monggo program yang dilaksanakan di sekolahnya Bu Sevita. Ya, mohon maaf ada suara Anda terganggu tidak ini? Oh begitu ya. Langsung aja, Atau ganti yang lain dulu aja, guys. Ganti yang lain dulu, Ya, guys. siap. Siap, terima kasih Bu Sevita. Monggo. Kalau menurut saya, Pak Imam, monggo. Ya, menurut saya program yang berpihak pada anak itu ada dua. Satu, program yang meningkatkan hasil belajar anak. Dua, yang meningkatkan karakter anak. Kalau meningkatkan karakter anak biasanya seperti pembiasaan membuang sampah pada tempatnya atau melatih diri untuk pandai bertoleransi atas perbedaan. Terus kalau meningkatkan kompetensi atau kecerdasan anak itu ya mungkin program lomba mata pelajaran dan lain-lain seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi itu bisa berjalan dengan lancar Pak Andi, Pak Imam di sekolah panjenengan? Selama ini kalau berkaitan dengan program-program pembiasaan di sekolah saya lancar. Cuma kalau untuk program-program seperti olimpiade, terus seperti lomba yang berkaitan dengan mata pelajaran itu masih kurang berjalan lancar. Oke. Mungkin lebih koordinasi lagi ya Pak mungkin. Nah, terima kasih Pak Imam atas sharingnya. Baik, barangkali Pak Andi punya cerita di lembaganya mungkin program apa yang dilaksanakan yang berpihak pada murid. Pak Andi silakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau menurut saya program yang berpihak pada murid tidak hanya di kelas ya, jadi baik di intrakurikuler tapi juga dimasukkan di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di tempat saya mungkin hampir sama dengan Pak Imam, di situ ada kegiatan ekstra-ekstra yang bermanfaat bagi penyaluran minat dan bakat siswa. Ada pramuka, kemudian ada olahraga pun ada olahraga bela diri, kemudian yang paling banyak itu sepak bola pesertanya. Kemudian dari segi intrakurikuler ketika di dalam kelas, program apa? Program bahwa sekolah itu menyiapkan alat peraga yang cukup bagi guru untuk membantu melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu Bu menurut saya. Terima kasih. Oh, baik, hebat sekali program yang dilaksanakan di lembaganya Pak Andi. Tapi selama ini sudah berjalan dengan baik Pak Andi? Alhamdulillah baik, tapi tetap perlu dievaluasi setiap tahunnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi atas sharingnya. Monggo, barangkali Bu Sevita sudah selesai adzan-kah? Monggo Bu Sevita atau Bu Umi dulu, monggo barangkali punya pengalaman di lembaganya melaksanakan program yang berpihak pada anak. Iya. Ada banyak Bapak Ibu ya, di antaranya Ya, yaitu program double track Ibu ya. Jadi di sekolah saya itu sekolah saya ini termasuk sekolah double track. Nah, di sana dikembangkan tata rias, tata busana, tata boga. Kenapa kok memilih program itu? Karena anak-anak itu di kelas banyak yang bawa kaca, senang dandan gitu kan, anak SMA ya Bu. Jadi sudah pakai ini. Nah, sebagai pelajar kan tidak boleh. Nah, ini kita salurkan di tata rias. Kemudian ada yang
baju itu di model-model macam-macam gitu. Seragam kan sudah paten begitu, ternyata masih bikin model yang lain, kita salurkan di tatap muka. Kemudian ada yang bikin kreasi makanan gitu ya, kita salurkan di tatap muka. Terima kasih. Seperti itu Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Umi. Oh, Bu Umi, terkait baju yang model-model itu berarti tidak ada masalah ya di lembaga ya? Oh ya, ya dipanggil Bu, maksudnya diberikan arahan bahwa seharusnya seperti ini model seragam karena namanya seragam ya. Tapi itu akan kita perbaiki karena kita sudah adain pendidikan yang merdeka kan ya. Jadi mungkin perlu diubah juga begitu seragam. Yeah. Betul. Yeah. Terima kasih Bu Umi. Tadi sudah ada Pak Andi, ada Pak Imam, dan ada Bu Umi. Mungkin yang terakhir Bu Sevita, monggo bisa sharing terkait program apa saja yang dilaksanakan di sekolahnya yang berpihak pada murid. Monggo Bu Sevita. Program yang berpihak pada murid secara umum karena di sini masyarakatnya masyarakat religi ya. Jadi lebih pada diarahkan sesuai dengan apa yang mereka masyarakat sini biasa tekuni, yaitu dalam hal agama. Jadi kalau misalkan siang itu difasilitasi dengan madrasah diniyah ya, dari pembelajaran bahasa Arabnya, dari fikihnya dan seterusnya. Karena apa? Memang masyarakat sekitar sini itu ada paradigma kalau memang agama itu yang paling utama, jadi itu difasilitasi. Nah, otomatis dengan difasilitasi itu anak pun juga tidak tertinggal jauh juga kalau dibandingkan dengan sekolah yang memang basicnya agama, kemudian orang tua juga merasa senang. Nah, kemudian biasanya juga ada hafalan, kayak misalkan lebih belajar menjadi hafiz tapi belum sampai hafiz yang benar-benar fokus di Al-Quran dari juz 1 sampai akhir itu ya. Jadi hanya surah-surah pendek, tapi itu semua siswa sudah ada target-targetnya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Sevita. Terkait dengan hafiz tadi Bu Sevita tidak ada pemaksaan buat anak ya? Tergantung anaknya. Ada. Jadi ketika anak itu memang tidak ada peminatan di situ, nah itu nanti ada difasilitasi untuk aktivitas lain yang sesuai dengan apa yang dia mau, seperti itu Ibu. Tapi juga diarahkan pada yang berkaitan dengan hal agama kalau memang konteksnya lagi pada aktivitas untuk peningkatan iman dan takwa, jadi sejenis tapi sesuai dengan apa yang mereka minati. Siap. Terima kasih, luar biasa programnya, program lembaganya Bu Sevita. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyampaikan program yang berpihak pada murid lembaganya masing-masing. Coba sekarang kita kolaborasikan untuk menjadi sebuah program sekolah yang berpihak pada murid. Jadi tadi apa yang panjenengan sampaikan semua itu bisa dijadikan referensi. Bagaimana kita mengkolaborasikan untuk menjadi sebuah program sekolah yang berpihak pada murid. Monggo kita bisa sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid di lembaga panjenengan bisa berjalan dengan lancar, bisa didukung oleh semua pihak, dan itu bisa mewujudkan ataupun nanti bisa berpihak pada anak, betul-betul bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya dan tetap semangat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.